yang sampai detik ini yang masih jadi perdebatan dan masih jarang sekali adalah uang masjid dipakai untuk ngutangi jamaah misalnya. Iya. Uang masjid dipakai untuk modali jamaah untuk UMKM yang sampai hari ini itu masih jarang sekali. Takmir mau tidak mau harus dipaksa melayani remaja era Gen Z sekarang. Iya. Era taruhlah tahun 2000 ke atas. Ya, apalagi 2020 ke atas. Ini harus beda jauh dengan di era 90 ke bawah. Ya. Jangan sampai membentak anak remaja. Ada TikTok, Facebook, WA itu tahun berapa sih? Belum Tahun lama berapa ya? Belum lama kan? Iya. Taruhlah 10 lah. Ya, kalau WA mungkin 10 tahun. TikTok kayaknya belum ya? Belum. Tahun sebelum itu, anak remaja sudah jarang ke masjid. Ke musola lah gitu ya, musola atau ke masjid. Kita pakai kaos ke masjid. Senin nih sampai takmir. Masjid kaosan, boleh, balik, jogok sarung, jogok kaos, boleh pak, balik jogok sarung, ya kaos ganti kelambi, kopiah. Tahun itu 80-an, 85 atau 90 lah maksimal. Di atas 2000, hore kokon mulai, seneng, sampai nak ngono tuh. Lapo lah, le kok mulai, kokon tak mire, bukan mulai ya mulai, ngono. Monggo diminum Pak. Oh iya ini. Ini kan ciri khasnya podcast kami nih Pak Zen. Oh iya ini. Cangkir. Oh iya cangkir. Iya. Cangkruan karo mikir. Mikir ya. Iya. Berarti gak dikir ya. Enggak. Dikirnya setelah inilah. Karena ada cangkirnya miliknya Gus Muiz itu ya. Muiz Azhar. Nggih. Menjeng sekarang yang digempol itu kan. Itu kan cangkir. Cangkruan karo dikir. Ya. Cangkruan. Ya bener karo mikir ya. Mikir aku mau. Itu pemirsa profil beliau yang sudah melakukan perkhidmatan mulai kecil lah, dan juga beliau bukan berasal dari orang yang ekonominya sudah bagus, tapi beliau juga berasal dari ekonomi sama-sama seperti kita, melalui proses yang begitu lama hingga sampai hari ini menjadi ketua kembali periode kedua di DMI Kabupaten Gresik. Terkait di DMI Pak Zen ya, yang jenengan sudah pelantikan kemarin tanggal 11 nggih? 11 Mei. 11 Mei. Saya yang baru tahu nggih. Di hari ini ada yang namanya BKMM, kemudian ada Prima, kemudian ada Korp Mubaligo, dan terakhir Lembaga Mu'alaf Center. Empat ini di DMI itu masuk sebagai apa? Banom kah atau apa kayak di NU? Ya. Di DMI secara ADART itu ada 7 apa 8 ya. Badan otonom secara nasional. Nggih. Tapi 7 atau 8, sehingga saya 7 banom itu tidak semuanya di wilayah, apalagi di daerah itu ada. Oh gitu. Gresik ini ada awalnya ada 2, yaitu BKMM sama Prima itu ya. Kemudian sekian tahun berikutnya Prima. Nah, Prima Perhimpunan Remaja Masjid itu di Jawa Timur ketika saya katakanlah kami DMI bentuk Prima di Gresik itu termasuk Prima DMI Kabupaten Kota kedua se-Jawa Timur. Yang pertama itu Kota Mojokerto. Tapi kabarnya waktu itu nggak jalan sampai sekarang. Kota Mojokerto. Makanya Prima yang kita dirikan dari kader-kader
Kadernya juga tidak kemudian angkat comot, enggak. Ada proses kaderisasi sebelum Prima itu, ada proses kaderisasi di DMI kerjasama dengan Masjid Agung. Saya garap sendiri. Biasanya Ramadan itu 3 hari 3 malam, pernah 4 hari 4 malam. Serius itu, nggak boleh kemana-mana. Embrionya dari situ. Tapi Prima sebagai badan otonomnya bidang remaja masjid di DMI itu nasional. Cuma proses kaderisasi itu saya garap sendiri dan ternyata Prima, maka tinggal comot dari hari ini. Ada 2 kali pergantian, 3 kali pergantian pengurus yang bersama yang baru ini. Itu Prima ya, Perhimpunan Remaja Masjid DMI, ada DMI-nya. Kemudian BKMM Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid. Itu didirikan oleh YS Atoha di masa periode kedua beliau, berarti 2009 sampai 2014. Dulu saya, kira-kira ya, seingat saya 2012 ya berdirinya kalau nggak salah, apa 2012 itu ya. Ketua pertamanya istrinya Pak Kosim waktu itu masih jadi wakil bupati. Banyak beliau. Kemudian selesai di zamannya Pak Zaini almarhum, mau habis masa, kalau nggak salah berjalan 3 tahun ya, itu ganti. Dan ketepatan karena saya wakil ketua, bidangnya saya, maka Bu Dr. Yeti, mantan kepala dinas pembangunan daerah yang paling lama di Gresik, mengalami 3 generasi bupati, itu ketua yang kita minta dan mau berjalan. Sekarang di masa saya BKMM kami minta dan mau adalah Bu Nyai Haja Aminatun Habibah, Bu Min yang waktu itu masih jadi wakil bupati. Sekarang alhamdulillah kegiatannya jalan. Untuk yang Korpu baru tahun kemarin dan belum setahun. Untuk oleh pusat, kemudian kami diberitahu kemarin pelantikan bersama. Ketuanya Neng Dina, putrinya almarhum Kiai Haji Tajuddin Tolabi Bunga. Kemudian LMC, Lembaga Mu'alaf Center ini memang baru juga ini. Itu 21 Januari 2023. 21 Januari 2024. 21 Januari 2024. Itu kita dirikan bersamaan kalau nggak salah Raker DMI yang keempat ya. Keempat atau kelima ya, saya lupa, keempat ya. Kelima ya. Ketuanya Gus Atta. Oh, Gus Atta. Dan berdirinya Lembaga Mu'alaf Center itu tidak dari nol. Waktu saya masih di Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik, saya menggagas dari 8 asnaf yang belum pernah tergarap oleh lembaga zakat itu mu'alaf. Dan sejarahnya di Kedamaian. Oh gitu. Iya. Mana Pak? Sawen. Lu Tanjung ya? Saya menggagas dan karena saya punya teman-teman saya anak-anak embu. Oh iya. Saya lupa ya, embus terbentuk apa enggak ya. Seingat saya sudah ya. Saya lupa sudah apa belum ya? Belum kayaknya, belum. Nah, saya masih ingat betul 2018. Saya menggagas mu'alaf lah. Enggak tahu kok saya langsung ingat teman-teman kelompoknya Ambo, si Supri, si Ivan, lain-lain. Ivan sini tuh. Iya. Aku tolong golek ono data mu'alaf. Mu'alaf itu apa, Mas? Mu'alaf yang mau Islam lah, saya gak Islam. Oh ya, lu golek nang dia ya. Urusanmu gitu. Karena saya dengan teman-teman kelompok ini sudah akrab dan mereka sudah hafal saya hafal mereka. Semua urusan pokoknya golek data mu'alaf. Ada kan mikir, lah wong ini kon golek mu'alaf golek nang ndi. Ya, ternyata saya nggak tahu itu. Ivan dan kawan-kawan itu kok jujuk namutin Sawen. Oh iya. Akhirnya dapat data saya. 10 orang. Awal itu saya garap, saya kasih bantuan, seingat saya 750.000 per orang. Tak panggil ke Gresik. Dari Basnas Gresik.
Dan setelah itu saya datangi dari rumah ke rumah di sawah ini. Saya mudahnya nggak ngerti, malah yang saya kasih berita itu siapa? Mantan ketua takmir yang meninggal, Haji siapa? Jerakan beras ya. Iya lupa namanya. Nah, singkat cerita pembinaan malah di Sawen berjalan, Mas Dedi ya, saya minta jadi koordinator. Kemudian pembinaan berjalan, ada bantuan-bantuan tak arahkan ke situ, embrionya di situ. Berkembang kemudian ke Balong Tunjung ya, Balong Tunjung, yang ada gerejanya itu ya. Kemudian berkembang ke Menganti di Desa Laban sampai sekarang aktif, dan Dusun Pulih Desa Ngadengwati Menganti. Kemudian Ramadan tahun lalu kita membuat buka bersama dan pembinaan mu'alaf se-Kabupaten Gresik. Bahkan ada teman-teman dari Cina yang dari Surabaya bergabung. Total jumlah waktu itu 105 mu'alaf, 110. Nah, embrionya penggarapan itu dari situ. Kenapa 2018 itu saya di Basnas, ketepatan saya di DMI. Yeah. Jadi saya waktu itu awal jadi ketua DMI. Oh belum sih, malah belum saya jadi ketua DMI. Saya jadi ketua DMI kan 2019. Nah, setelah saya lepas Basnas, mohon maaf sekali, kayaknya mu'alaf kurang ada pembinaan. Akhirnya saya tetap ambil peran. Udahlah diambil peran DMI, tapi dana sering dikasih Basnas. Sharing dengan Basnas. Ya. Kemudian ketika perkembangan mu'alaf ini ternyata butuh waktu yang lumayan, ya teman ibu-ibu BKMM itu saya libatkan. Nah, kemudian saya minta dibina BKMM Damaian Menganti, termasuk dengan LMC itu. Nah, akhirnya saya mikir di DMI saya serahkan bidang dakwah. Nah, bidang dakwah di DMI itu ketuanya Gus Hatta. Maka ketika berdiri LMC, Gus Hatta tak minta jadi ketua LMC. Biar fokus. Ternyata garapannya banyak itu loh. Termasuk melayani ikrar mu'alaf. Ini 1 tahun terakhir ikrar mu'alaf di LMC sudah 12 orang yang masuk Islam lewat LMC. Dari 4 Banom yang sudah ada di DMI. 3 Banom. LMC tidak masuk Banom. Oh gitu. Itu bentukan kita sendiri. Dari 4 ini di seluruh kecamatan ada apa? Gimana Pak? Kalau LMC itu tidak, masih di setelah kabupaten. Oh gitu. Cuma pembinaannya siap kemanapun. Kemudian untuk BKMM sudah ada di semua kecamatan. Untuk Prima sudah ada di kecamatan. Untuk LMC belum. Dan LMC memang aturan mainnya di ADRT itu hanya tingkat kabupaten. Baik Pak Zainal. Kita menarik dari tema yang jenengan angkat kemarin waktu pelantikan. Oh ya. Tema itu menarik untuk kami ingin menggali juga apa dari tema yang sudah jenengan angkat. Dari masjid kita berdayakan umat, perkokoh iman takwa dan layani jamaah dengan ramah. Oh ya. Iya, ini saya pengen ngobrol terkait dengan yang pemberdayaan umat dulu, Pak. Iki mikir berarti ya? Iya, harus mikir. Kalau sudah masuk di sini harus mikir. Boleh cerita ya, boleh. Ya. Karena kalau kita bicara tentang masjid di masyarakat masih banyak orang menganggap masjid ini hanya tempat sholat. Tapi justru di DMI ini mendorong masjid jadi pusat pemberdayaan umat. Ini maksudnya gimana, Pak? Maksudnya kita ingin membalikkan seperti zaman Rasulullah. Gitu. Iya, kita setback jauh ke belakang bahwa zaman Rasulullah ketika beliau mendirikan masjid, terlepas waktu itu belum ada negara, terlepas waktu itu belum ada pemerintahan yang formal, terlepas waktu itu belum ada sebuah kepemimpinan yang formal. Tapi yang pasti Rasulullah menjadikan masjid sebagai, kalau bahasa saya ya, Islamic Center. Nah, kalau sekarang kan Islamic Center kan gedung, persewaan, kegiatan, seminar, pernikahan kan itu kan ya.
Ya, kan? Iya. Terus kegiatan-kegiatan pembinaan keislaman, kantor-kantor keislaman, ormas-ormas di situ, Islamic Center ya. Iya. Kalau saya memaknai Islamic Center jauh lebih di itu. Islamic Center adalah pusat keislaman, pusat kegiatan keagamaan, sosial, ekonomi. Nah, makanya gagasan yang ingin saya angkat sebenarnya itu adalah masjid sebagai Islamic Center. Nah, kembalinya pada Rasulullah. Rasulullah membina Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat muda di masjid. Iya. Maka kalau sekarang remaja masjid kan begitu. Benar. Rasulullah menyantuni, membiayai kehidupan orang fakir miskin, apalagi itu di masjid. Bahkan Rasulullah menggerakkan perang Juga. masjid. Gitu ya. Memang saat itu belum ada TNI, Iya. Banser belum. Ya, nah itu di masjid kan. Iya benar. Bahkan mengatur dalam tanda petik negara waktu itu juga di masjid. Maka gerakan kemasjidan hari ini tidak hanya di Gresik, tidak hanya Jawa Timur, nasional. Iya. Bahkan bisa jadi dunia ya. Oke lah kita ambil di Indonesia aja. Bahwa masjid adalah sentral Pemberdayaan umat. Jadi kalau yang tema saya ingat itu dari masjid itu bukan kami mengambil peran negara, peran pemerintah, diambil masjid tidak, tapi ingin secara substantif masjid ini menjadi satu semangat bagaimana kami kalau istilahnya DMI kami pakai istilah jamaah ya. Iya. Nah, di situ lebih luas umat ya. Benar. Sebenarnya lebih spesifik paling pas itu jamaah. Karena bicara masjid adalah jamaah. Jamaah itu ada 3 kategori menurut kami. Pertama jamaah yang aktif ke masjid, sholat 5 waktu, Iya. minimal maghrib lah, minimal maghrib. Ya. Dan teman-teman muda ini ya minimal Jumat lah gitu. Ya minimal Jumat. Itu saya anggap masjid jamaah aktif. Jamaah yang belum aktif. Jamaah belum aktif adalah umat Islam yang ke masjid jarang-jarang. Paling kalau ada undangan istighosa, ada lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, kan? Bahkan ada jamaah itu yang kalau datang bukan sholat idnya tapi pas kurbannya. Cari daging. Lah ada jamaah masjid yang saya anggap belum aktif atau tidak aktif itu yang belum pernah ke masjid sekalipun sholat, mungkin karena jauh. Ya. Bahkan ada yang saya kategorikan jamaah tidak aktif itu yang belum sholat sekalipun saya anggap jamaah masjid. Mengapa? Karena masjid itu adalah Baitullah, rumah Allah dan tempat sentralnya umat Islam beribadah. Anaknya masjid ada musola kan begitu. Nah, saya katakan orang Islam yang tidak pernah ke masjid pun saya katakan jamaah karena umat Islam. Bisa jadi yang belum sholat pun dan yang belum pernah ke masjid pun itu pernah iuran ikut membangun masjid. Iya, benar. Iya. Makanya saya sering sampaikan remaja masjid, majelis taklim masjid, takmir masjid, jangan sampai menghina atau bully umat Islam yang gak pernah ke masjid. Jangan-jangan dia atau orang tuanya pernah infak ke masjid. Terus sejauh ini Pak, sejauh ini masjid-masjid di Gresik khususnya, yang sudah bisa mengambil peran dalam pemberdayaan umat atau kata jenengan tadi jamaah dalam sisi ekonomi maupun sosial dan pendidikan, kira-kira sudah ada enggak Pak? Sebenarnya lama sudah. Oh, sudah ada. Cuma ada pergeseran. Jadi peran masjid ya hari ini lagi-lagi saya katakan kembali ke era Rasulullah. Ya. Itu bagaimana menjadi pusat pemberdayaan ekonomi jamaah. Jangan sampai dibenturkan dengan dalil yang di masjid dilarang jualan gitu ya.
ojo dibenturkan dengan itu, masih banyak pola dengan Iya. untuk menghindari itu masih banyak pola ya. Iya. Nah, di Gresik sudah ada beberapa masjid yang melakukan pemberdayaan jamaah. Ada masjid yang punya binaan UMKM. Di Banyurip Ujung Pangka itu punya binaan UMKM 50 orang. Dari kemarin alhamdulillah kita mencoba menelisik ke pusat ya, alhamdulillah kita dapat cairan. Oh gitu. Rame-rame tadi. Ada juga masjid itu yang sampai detik ini yang masih jadi perdebatan dan masih jarang sekali adalah uang masjid dipakai untuk ngutangi jamaah misalnya. Iya. Uang masjid dipakai untuk modali jamaah untuk UMKM yang sampai hari ini itu masih jarang sekali. Karena masih banyak, mohon maaf, pemikiran fikih yang dilarang uang masjid dipergunakan untuk seperti itu. Tapi sudah banyak sekali ulama-ulama kita sekarang ini yang menghukumi memperbolehkan. Tapi tolong ini jangan diperdebatkan. Saya tidak bermaksud untuk memaksa. Akhirnya ada solusi, masjid-masjid itu kotaknya dibuat macam-macam. Ada kotak infak untuk pembangunan, ada kotak yatim, ada kotak amal untuk kebersihan juga ada. Kebersihan. Nah, itu cara yang sangat bijak masjid agar uang yang kotak masuk pembangunan dibuat pembangunan, uang infak yang masuk ke kotak duafa dibuat pemberdayaan. Nah, ini masjid sudah banyak begitu. Cara mereka begitu. Nah, cuma yang masih sangat sedikit itu pemberdayaan jamaah masjid dalam arti adalah umat Islam di kampung itu yang secara masif. Misalnya masjid mendata jamaahnya, ada 3 kategori jamaah. Katakanlah yang kita skala prioritas jamaah yang aktif ke masjid. Jamaah yang aktif ke masjid itu belum tentu ekonominya beres loh. Benar. Ya kan? Iya benar. Bahkan ada motivasi ke masjid setiap hari agar ekonominya beres. Doa tapi ya doa. Doa baik zikir gitu. Ini mestinya takmir cerdas. Wong iki lah pokoknya masjid ini. Mestinya cerdas itu loh. Kalau Kang Ali ke masjid tiap hari bukan untuk itu, memang tobat. Memang taubat. Orang enom tiap hari ke masjid dibully. Wah, kon gaya di kiai anyaran. Wah, memang biarkan dia taubat itu. Saya pernah ya tes case ya di sebuah masjid, tidak saya sebut ya. Sebuah masjid, ketika saya suruh ngaji di situ, saya pernah mencoba ibu-ibu, bapak-bapak yang punya hutang angkat tangan. Wow, angkat tangan lebih dari 60%. Belum nyaur, belum. Yang miris lagi, yang hutang-hutang itu, yang rentenir. Dan kasus itu banyak. Iya. Nah, taruhlah skala prioritas yang pertama adalah jamaah umat Islam yang aktif ke masjid. Ditanya itu misalnya, mestinya, atau didata, ekonominya bagaimana. Dan saya takmir, saya yakin tanpa didata tahu, ke masjid ya orang-orang itu kan, didata, keadaan ekonominya bagaimana, bla 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 dan seterusnya. Kerjasama dengan pemerintah desa, RT, RW. Nah, kemudian masjid mestinya melakukan pemberdayaan jamaah itu entah diberi duit saja atau diberi modal usaha atau dipinjami atau apa. Nah, seandainya ada masjid yang masih sangat klasik fikihnya, nggak boleh uang seperti itu, ya. Ini lepas dari yang tadi kotak-kotak yang beda-beda ya, nggak boleh. Ya cara lain, orang-orang agenia kampung itu ya dimintai bantuan khusus untuk itu atas nama masjid. Di sini kalau kita mau setback kembali zaman Rasulullah, sekali lagi tidak mengambil peran pemerintah dan negara. Dan mohon maaf, pemerintah tingkat apapun, mulai paling bawah sampai pusat, nggak akan mampu menyelesaikan dalam kondisi saat ini loh ya, nggak akan mampu menyelesaikan semua persoalan ekonomi masyarakat. Maka masjid ambil peran. Saya punya keyakinan itu karena masjid tempat yang sampai hari ini lembaga yang paling terjaga kesuciannya.
ketua takmir masjid pasti sholat. Gak Harusnya. mungkin milih ketua takmir tidak sholat. Benar, Sekalipun gak bisa ngimami. Bahkan dapat ukim. Ukim itu uang kehormatan imam ya, dari Pemprov Jatim. Berbicara tentang anak muda sekarang Pak Zain, karena di situ juga ada Prima tadi, Ya. banyak anak muda sekarang itu yang kreatif, tapi kadang ragu untuk mau bergabung ke masjid. Nah, DMI punya cara khusus nggak buat ngajak mereka lebih dekat dengan masjid lah? Pengalaman ini ya, ini halo ya teman-teman dari Lempung. Lagi-lagi saya nyebut teman-teman Bu ya. Saya 2 kali kalau nggak salah, tahun berapa itu pembinaan, udah lama. Saya masih di ketua bidang Remas DMI Kabupatennya. Waktu itu pembinaan di Lempung, anak-anak itu banyak tidak masuk masjid, di teras, di halaman. Pertemuan berikutnya, besok itu ya taruh di teras saja pertemuannya atau di halaman. Lupa, kan di dalam masjid, sumuk darah. Padahal saya pinginnya yang tidak mau ke masjid itu tidak mau masuk ke dalam biar mendapatkan haknya untuk mendapatkan materi gitu ya. Ya pembinaan itu loh. Maka kegiatan berikutnya kegiatan ditaruh di teras masjid. Otomatis di halaman otomatis ya dekat kan itu. Minimal sudah mendekat. Ya. Jadi jangan harap jangan hanya memposisikan diri pembina masjid itu kader-kader muda mendekat, jangan. Tapi kita yang mendekati. Ya, benar. Bahkan teman-teman itu sering pembinaan di warung kopi atas nama DMI saya. Oh, itu. Di warung kopi tanya tuh teman-teman Lempung itu. Di antaranya selain Lempung banyak di mana-mana. Bahkan Mas ada kumpul di warung Damaian. Oke, budal. Ya serius. Di Beringkang itu saya punya kisah yang memilukan tapi saya senang. Ya anak-anak tak ajak ke Pacet gitu ya. Yes, apa Pak? Nampak ngelencer. Tapi kalau tak gembleng rong dino. Dari 5 anak yang waktu itu minum-minum ya, ada itu. Ya akhirnya ada yang tobat. Ya berarti ini kan. Terus ngurusi masjid gitu. Iya, salah satu pendekatan sebagai takmir khususnya bisa dilakukan model-model seperti itu ya Pak. Iya. Jadi memahaminya, membina anak remaja masjid itu jangan hanya berpikir di dalam masjid. Karena Pak Zain ya, ketika berbicara untuk mendekat saja ke masjid bagi anak muda sekarang dong ya. Karena sekarang itu anak muda, generasi muda hari ini lebih akrab sama TikTok daripada kajian Pak. Iya. Nah itu butuh ide-ide pendekatan kreatif lah. TikTok itu coba ada TikTok, Facebook, WA itu tahun berapa sih? Belum lama kan? Iya. Taruhlah 10 lah. Ya, kalau WA mungkin 10 tahun. TikTok kayaknya belum ya? Belum. Tahun sebelum itu anak remaja sudah jarang ke masjid. Sebelum ada TikTok juga. Apalagi sekarang. Loh, mengapa? Ada beberapa problem. Dulu saya waktu di DMI masih remaja, masih mengadakan penelitian. Tahun berapa ya? Agak lupa saya. 2005 atau 2006 ya. Mengadakan penelitian, salah satu itemnya adalah mengapa remaja jarang ke masjid. Ya. Bahkan waktu itu dari 900 masjid yang kami teliti se-Gresik, itu masjid yang ada remasnya, yang ada itu 25%. Yang ada loh ya. Hanya ada. Ada itu ono pengurusnya. Belum tahu ada kegiatannya apa. Nah, ya pokoknya ada tulisannya ada. Itu 25% dari 900 masjid. Dari 25% hanya 10% remaja masjidnya yang ada kegiatan. Ada. Saya nggak ngomong aktif. Ada. Iya. Disitulah saya tergerak untuk opo remaja masjid seneng ke masjid. Maka buat gerakan remaja seneng ke masjid. Ya apa caranya. Nah, cara-cara tadi itu yang saya lakukan. Nah, dari problem antara lain mengapa remaja tidak suka ke masjid. Takmire kereng. Takmire kereng, Pak Banteroi.
Karena begini, mohon maaf, takmir itu rata-rata orang tua ya. Ya, saya anggap tua itu 40 atau 50 tahun ke atas lah. Nah, orang pada waktu itu ya, waktu itu yang usia 40 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas itu belum mengalami perkembangan remaja di atas 90. Iya, benar. Gak ngalami. Benar. Ya kan, coba dihitung aja. Taruhlah tahun 2005 lah. Takmir umur 40 ke atas atau 50 ke atas tidak mengalami masa di usia 90 ke atas. Kenapa saya katakan remaja di usia 90 tahun 1990 ke atas itu sudah berubah dengan remaja di usia tahun 70 sampai 80. Iya, benar. Saya kecil katakanlah remaja Joko Cilik gue ya. Iya. Itu di usia taruhlah usia 85 misalnya. Saya lahir 75, 85. Taruhlah saya anggap 90. Ya, di maksimal. Itu kalau saya, tidak hanya saya teman-teman, ke musola lah gitu ya, musola atau ke masjid. Kita pakai kaos ke masjid. Senin nih ambek takmir. Masjid kaosan, mulai balik, jukuk sarung, jukuk kaos, mulai pak, balik jukuk sarung, kaos ganti kelambi, kopiah. Tahun itu 80-an, 85 atau 90 lah maksimal. Di atas 2000, hore kok kan mulai, seneng, sampai nak ngono tuh. Lapo lah, kok mulai, kok tak mirip, bukan boleh ya mulai. Ngono. Maka ini belum bisa dikategorikan dari tema yang jenengan angkat, artinya melayani jamaah dengan ramah tadi. Iya, makanya bagaimanapun gerakan takmir masjid sekarang mindsetnya harus kita ubah, harus berubah. Ramah terhadap jamaah itu antara lain kepada remaja masjid, kepada remaja. Nah, takmir mau tidak mau harus dipaksa melayani remaja era Gen Z sekarang, era taruhlah 2000 tahun 2000 ke atas, ya apalagi 2020 ke atas. Ini harus beda jauh dengan di era 90 ke bawah. Ya, jangan sampai membentak anak remaja. Yo nek terlalu yo misalnya pacaran musik dibentak. Gak boleh ya. Ya, artinya harus ada kesadaran yang substantif bagi takmir masjid bahwa kita nanti akan meninggal. Kita nanti akan wafat. Nah, kalau generasi tidak, bahasa saya dimong mulai sekarang, nanti kader-kader takmir masjid tahun generasi berikutnya comotan itu, gak terproses kaderisasi. Ini masalahnya. Sama lihat aja, ada takmir masjid yang, mohon maaf ya, tidak terproses melalui kaderisasi remaja masjid dengan takmir masjid yang melalui, mesti beda ya. Mesti beda. Kira-kira hal kecil Pak, hal-hal kecil yang bisa dilakukan oleh pengurus takmir atau pengurus masjid supaya jamaah itu ngerasa nyaman untuk diterima di masjidnya. Jamaah umum apa jamaah remaja tadi? Umum. Oke. Kalau jamaah remaja dulu ya. Ya. Ya masjid pasang wifi. Satu ya. Loh iyalah, masjid kan wifi itu kan bisa dikelola toh. Ya. Kan kadang-kadang khawatir untuk nanti hal-hal yang kan bisa diatur itu, nggak bisa toh. Ya. Yang positif. Nah, tapi harus ada pendampingan ketika azan yo sholat rek. Ngono ya. Mungkin untuk awal-awal susah, tapi lama-lama bisa. Gitu loh. Arek-arek dipasang wifi tapi gak didampingi. Adzan minggir. Tapi itu udah mending. Artinya mindset mendekat ke ya, masjid juga. mindset itu sudah mau mendekat. Takmirnya sudah mulai menyadari. Kemudian untuk jamaah secara umum ramah ya. Masjid ramah pada jamaah itu sebenarnya semua masjid. Tapi kami skala prioritaskan masjid-masjid yang di jalan raya dulu. Mengapa? Masjid jalan raya itu dilewati banyak orang. Baik orang kampung situ, orang luar kecamatan, bahkan orang luar kabupaten. Benar. Yang kadang menjadi musafir, mampir ke masjid. Nah, makanya masjid, ya
jangan bicara soal keamanan dulu ya. Masjid itu sebaiknya jangan dikunci. Ya. Kalau dalamnya masjid itu masih banyak dikunci, mungkin dengan alasan keamanan. Saya masih rodok mending lah. Gerbang masjid dikunci lah. Lho, wong kate ngoyo gak iso. Nah, takmir iki lahir tahun 60 misalnya. Nanti masjid ngene ngoyo. Nah, aku tak walik. Nah, ngono cok gawe nggon toilet. Loh, masjid itu ya. Iki serius tapi gue tapi serius. Yeah. Masjid itu salah satu fungsinya untuk kencing. Jangan masjidnya, di toiletnya. Loh, soal di toilet kan teknis tempat oh ya. Tapi masjid salah satu buktinya apa? Ada kamar kecil untuk kencing. Iya, benar. Artinya kalau ada jamaah ke masjid pengen pipis, ya di situ tempatnya. Atau ada orang Islam lewat kemudian pengen pipis kebelet jauh dari tempat pom dan lain sebagainya, bisa mending gelem ngoyi nang masjid timbang ngoyi nang ngene wet. Iya ta? Iya. Lho, wong delok iku Islam tak gak yang ngoyi nang wet mek ngadeg ya. Nek lanang nek wedok. Maka masjid itu ramah. Bukalah masjidmu, gerbangmu, toiletmu, jangan dikunci. Itu salah satu ramah pada jamaah. Tantangan terbesar yang dihadapi DMI sih Pak untuk membina dan memakmurkan masjid-masjid di Gresik lah. Apa sebenarnya? Pola pikir pengurusnya. Pola pikir pengurusnya. Oh, di situ malah. Iya. Makanya menggarap inovasi fungsi dan peran masjid yang semakin inklusif, terbuka dan luas itu tidak mudah. Pola pikir takmir masjid itu harus digarap dulu. Tapi alhamdulillah Kang Ali ada DMI, ada LTMNO, gitu kan? Ada DMI, ada LTMNO, ada organisasi kemasjidan yang lain itu sudah sangat membantu dan kerjasama dalam membangun pola pikir pengurus takmir masjid yang masjid yang inklusif, terbuka, ramah dan memainkan peran fungsinya sebagaimana zaman Rasulullah, tentunya dengan strategi dan model yang era sekarang. Itu pola pikir. Ya. Terakhir Pak Zen, karena diskusi ini butuh beberapa episode mestinya untuk lebih banyak lagi. Iya. Terakhir pesan atau ajakan buat masyarakat Gresik khususnya pengurus DMI di kecamatan-kecamatan dan anak muda lah, supaya semakin semangat memakmurkan masjid. Monggo. Oke, kepada semua takmir masjid se-Kabupaten Gresik, ya, ciptakan masjid yang ramah kepada semua jamaah. Senyumlah sebagai takmir, jangan cemberut sebagai takmir. Buatlah anak-anak muda itu senang dan riang gembira ke masjid, jangan dibuat takut apalagi marah. Itu untuk para warga umat Islam, ayo rame-rame memakmurkan masjid dengan berbagai kegiatan yang baik, manfaat dan maslahah. Jangan takut ke masjid karena merasa belum sholat 5 waktu lengkap. Jangan takut ke masjid karena jarang. Anak muda silakan ke masjid pakai celana levis, silakan ke masjid pakai kaos oblong, yang penting menutupi aurat. Jika Anda pakai sarung, ya monggo. Ya, yang penting Anda merasa memiliki bahwa masjid itu adalah milik saya. Harus Pak, itu ditanamkan itu. Iya. Ditanamkan. Jadi semuanya merasa memiliki. Jadi masjid itu sesuatu yang menyenangkan, bukan menakutkan. Baik, terima kasih Pak Zainal untuk waktunya. Alhamdulillah pemirsa, obrolan kita hari ini dengan Ketua DMI Kabupaten Gresik bisa membuat kita membuka mata kita. Ternyata masjid itu punya potensi besar banget, bukan cuma tempat ibadah, bukan cuma untuk sholat, tapi juga tempat pemberdayaan, pembinaan iman, sampai tempat pelayanan sosial yang ramah
dan menyentuh hati. Semoga setelah dengar episode ini kita semua semakin semangat untuk ikut serta ambil peran memakmurkan masjid. Entah itu lewat ikut kajian, bantu bersih-bersih, ikut komunitas dan lain-lain, sehingga cukup hadir saja di masjid dengan niat baik. Mungkin itu juga salah satu apa yang menjadi angan-angan Pak Zainal. Sampai ketemu di episode berikutnya, teman-teman pemirsa dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.